Ya tadi juga mainnya masih bagus buat Povius. Siapa yang mau diganti lagi gitu loh. Iya ya. Kalau first picknya memang mau diganti ya mungkin mereka bisa ambil Rush-nya. Dan secara banding mereka sama persis gitu kan. Berbeda dengan EVOS Glory yang sebenarnya bakal coba untuk memilih hero yang cukup berbeda. Game kali ini ada Ruby yang terbuka di sana bersamaan dengan Arlott juga. Atau bahkan tipikal seperti Edith. Ini menurut aku juga cukup mahal. Oh iya. Mereka pengen damage dealer dulu. Edit di region PH kan masih 100%. Nah itu dia yang aku mention. Kayak di region kita nih Edit siapa gitu loh Iya, sebenarnya. Beda-beda ya setiap region nih. Yep, tapi Zaznya itu dia. Pindah sekarang bukan Terizla ataupun Nolan. Roger juga pindah. Ada dua yang diambil. Diambil langsung di fase pick yang pertama dan pikiran Alpha. Mereka harus menyiapkan sesuatu juga. Kalau misalnya mereka mainin tadi di game pertama, mereka juga harusnya tahu nih dua hero ini akan kesulitan ketika bertemu dengan tipikal hero seperti apa. Dan Assassin potensial untuk bisa terbuka. Meskipun memang udah nggak ada link ya, tapi kita tahu ada cukup banyak lah pilihan Assassin buat sekarang. Tapi Assassin ya ketemu dengan Roger lumayan berat. Iya Jadi sih mungkin kalau sebenarnya. tetap mau dengan fighter bisa, namun Tapi ternyata Nolan. masih dengan Nolan. Oke, masih Assassin. Oke, dan kita menyaksikan juga di mana kalau ngomong ke arah Nolan kali ini juga power di tangan Super Ken. Permainan lebih agresif dan ini jujur ya, ngelihat 3 pick dari tim Bigetron ini benar-benar bahaya banget sih Om Wawa. Oke, Tigreal juga. Tiga draft game 1 Bigetron pindah ke kanan. Jadi ada 5. Ya benar sih. Udah pindah loh 3-nya kan. Iya. 3 pindah. 3 pindah, tapi nggak bisa full ya, Nggak karena bisa Pompeyusnya full, udah ya. diambil. Jadi dari EVOS Glory harus coba resep yang lain. Dari sisi XP-nya mereka akan tambahkan dengan typical hero seperti apa. Kalau misalnya Pompeyus kan lebih ke arah hero yang bisa ke belakang ya. Benar. Dan memang opsinya mungkin nanti ada Yuzong dan Arlott. Ini masih buka. Tapi kalau ngomongin ke arah Yuzong dan Arlott ya, Hah? melawan ke arah, oh ini ada cross region data sebentar ya. MPL Kamboja, Povius memberikan 100% pick and ban rate di MPL Kamboja. Season 7 dengan total 11 kali pick, 5 kali ban ya Vin. Oh, sama ya prioritasnya. Yap. Kayak Edith di Ya, Filipina. kalau di kita siapa coba? Di kita siapa yang 100%? Chip. Oh, tapi lebih sering bandnya. Iya, Jauh mostly ya. kayak hampir 100% nggak sih di band. Kayaknya nggak pernah lepas deh seasonnya. Nggak pernah lepas ya? Heeh. Wow. Chip luar biasa sih. Semengerikan itu ya. Untuk seorang chipnya. Dan sekarang, dua sisi mid laner yang langsung ditutup oleh EVOS Glory. Dan memang ini dulunya utility juga. Tapi mereka nge-ban Loi terus juga Aurora ya. Setahu sih powernya Moreno ini Valentina oke sudah di-ban juga. Ya Valentina makanya dari awal Itu bahkan. 4 ya. Itu 4 loh, 4 Empat mid punya ya. Moreno itu di-ban semuanya. Berarti menyisakan Lilia. Vexana. Vexana. Vexana masih ada. Lilia. Atau mungkin dia mau main hero lainnya di sana. Karena Aurora ini cukup menyeramkan ya. Iya, iya. Pertama dia nggak bisa di solo pick off juga dengan cepat. Tapi sebaliknya kalau ngomongin ke arah Aurora ini, selain itu dia juga bisa menghentikan pergerakan dari Tigreal. Iya, iya. Dan dari Biatron Alpha juga mereka cukup respect sepertinya dengan Van. Pertama hero-nya Van diambil. Terus kedua Oke. mereka tutup fighter-fighternya nih. Karena Iya. emang terakhir kita lihat powernya dengan fighter kan. Ya, dan draft game 1 untuk Bigetron Alpha hangus. Diambil 3. Stolen semua Iya, di band 1. di band 1. Hanya misalkan Pompeyusnya Iya, saja. tinggal Povius ya, single player ya. Yap, dan pick dari EVOS Glory ada Tigreal. Ini bagus banget sih kombonya di kanan Tigreal, Terizla ini Iya, enak banget Terizla. untuk combo. Dan tapi ngomongin ke arah kanan, mereka harus ngebuat gimana caranya Roger ini jadi eksekutor sih. Hah? Gak boleh jadi jungler kalau menurut aku Om. Mia junglernya bisa dipotong ya, ada Ruby, ada Bener, Povius. Itu main aja Lancelot Evan tunjukin. Beuh. Nael buktikan kalau waktu itu Lancelot masih bisa bersinar, walaupun 2 kali beberapa belakangan ini dia kalah. Oke. Tapi gak masalah, tapi dia buktikin. Tapi gold lanernya Harit yang lepas Haritnya nih. Mau dilawan Lunox ya kalau ada Harit. Iya, dia nggak, dan enaknya Bigetron adalah ya udah kita nggak usah buru-buru ban Harit, karena ambil Harit kita kiri udah siap Lunox. Kalau mau. Kalau mau ya. Yap, dan ini dia untuk jawaban dari Bigetron Alpha. Dua pilihan terakhir untuk game yang kedua akan jatuh ke tangan Wah. Lunos dan Wah. Harit. Dua-duanya diambil. Wow. Oke, Lunos sekaligus deny pick dan Moreno pernah pakai Lunox. Ya Lunox mid. Ya, Ya, Lunox Lunos Smith. Smith ya. Oh, Adidaw. Karena udah dihabisin sih mid lane-nya, jadi harus terima akibatnya sendiri ketika Lunosnya justru keluar di tangan Moreno. Langsung pusing gak tuh? Kayak wow, bisa ambil 2 gini ya ternyata ya. Iya, jadi ya untuk ngambil hero tebal udah bukan jadi jawaban sepertinya, karena udah pasti ke meltdown di arah junglernya.
dan Oke, Roger Jungle berarti? Roger Jungler ya masih ya. Nathan ini yang lumayan bahaya sih kalau aku bisa bilang Nathan ya. Heeh. Karena buat narik dia ada Ruby. Terus Nolan yang masuk dadakan juga di belakang, misal ngeliat sudah ada entropy nih. Bisa Wah. tiba-tiba langsung ke belakang juga. Dan Ya. Harit yang dengan dashnya dia early game-nya jelas Harit. Harit, makanya Lebih ini harus ya. ditemenin sih. Kalau nggak ditemenin itu bakal ngeri banget dan bakal berbahaya banget untuk dirinya. Tapi ini dia, Oke. tidak ada lagi kesempatan game yang ketiga kalau EVOS gak bisa dapetin game kali ini Om. Iya bakal berat juga. Kalau melihat bagaimana dari line up rating yang terpampang sekarang untuk damage potentialnya. Bigetron Alpha unggul, late game-nya juga mereka unggul tapi early. Kalau memang bisa dipegang dengan power dari Tigreal mungkin setup-nya bisa jalan dari sana. Kemungkinan mid game-nya bakal berimbang. EVOS harus bangkit. Karena kalau EVOS tidak bangkit, mungkin dia akan tenggelam lebih dalam karena Bigetron dalam kondisi prima. Mari kita menyaksikan apakah EVOS fans mampu memberikan semangat dari jauh dan berhasil membuat EVOS bangkit atau Bigetron Alpha dapetin game yang kedua dengan instan. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Untuk lane of God. Yes, ini dia. Untuk line up dan kita Bigetron Alpha yang sudah mengamankan 1 poin di game yang pertama. Dan lagi-lagi memberikan kejutan, Harit dan Lunox yang diamankan di waktu yang bersamaan. Magical damage mereka punya. Physical damage mereka punya Nolan. Dan ini memang jadi bahaya besar sih secara damage output. Tapi mereka juga tetap harus berhati-hati. Karena di sisi sebelah dari EVOS Glory sendiri mereka juga punya potensial yang cukup besar. Bahkan Ki harus mengeluarkan relief flicker. Dibandingkan dia harus terkena first blood di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS mereka melakukan invasi tambahan dan super can. Dan retribution for defensive damage dari seorang Fluffy terlalu kuat dan bahkan super look akan coba melakukan ini terlebih dahulu. Defensif dan dapat Lito ya. Iya berani banget dari dia tadi ya. Masih sempat buat kembali juga tadi dengan Ghost dan mencet untuk poin retribution. Dan ini dia untuk talent yang kelihatan sekarang. Bagaimana Harit akan berjumpa dengan Nathan ya. Dan ya yang dipakai ternyata bukan Swift tapi Trio. Oh. Dan yang kedua adalah defensive talent, Tenacity. Bawakan. Oke lihat di depan sana, flicker telah dikeluarkan oleh seorang Natsko dapatkan KYY. First blood di tangan dari seorang Fun. Tidak ada lagi flicker di tangan dari seorang KYY. Kali ini membuat tim dari EVOS berhasil mendapatkan first blood. Awal yang baik, jalan start yang mulus untuk EVOS di game yang kedua. Iya, sedikit cerah nih berarti untuk beberapa langkah selanjutnya bagi teman-teman EVOS Glory. Tapi harus berhati-hati karena pertukaran pasti udah mulai dipantau nih dari Bigetron Alpha. Mungkin ke arah sisi X-Villain. Karena kita lihat ya, betapa powerfulnya Super Look dengan Popoyus yang dimiliki. Dan sekarang ini Turtle juga bakal muncul kalau bisa ikut ke arah team fight. Super Look punya chance yang besar memenangkan Bigetron Alpha dari segi fight Turtle. Tapi Fun stay by depan sana. Ki akan coba untuk menutup jalannya untuk menuju ke arah jalan Tansa dan Moreno dan Kanina Retribution. Kita ada Super Kane. Fokus menuju ke arah seorang Fun. Gak boleh apa terjadi dan langsung coba melakukan satu balikan pas untuk menyelamatkan dirinya. Gak berhasil. Karena Flavi dan juga kawan-kawan kali ini terperangkap di depan sana. Satu buah penalty zone for nothing karena order pilih 7 day for this time. Super Look, double kill, dikeluarkan lihat body block. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Ki stand by on position dan Super Look membuat Cloud sedikit terlambat untuk melakukan rotasi. Second Hammer, Unfaded, preventive, dapat trip, what are you doing? Dia bisa dibalikkan kembali kanan dengan kondisi seperti ini. Bahkan Moreno udah stand by dengan Darkening. Tapi lihat Super Look akan tinggal diam. Dua flicker, zoning out yang terjadi. Di ejam-ejam, Super Look masuk ke dalam. EVOS terejam-ejam di arah Tomlin. 3 poin elimination di tangan sosok X-Villainer untuk 3 menit yang pertama. Dan itu jadi satu masalah besar untuk EVOS Glory. Dan mereka nggak bisa seperti ini karena key-nya juga jadi bebas banget. Dan lihat Nevin yang dapetin shotdown siapa? Tigreal. Kalau bukan Tigreal itu bisa menjadi salah satu penyokong. Iya. Tapi ternyata Tigreal mau yang Ya, dapat. tapi ya balik lagi nih ya, kalau kita mau lihat plating mid turretnya sudah hampir habis loh. Hilang loh. Ini jarang kelihatan juga kan sebenarnya untuk mid yang bisa di plating tadi. Ya, apalagi sebagai sosok Lunox gitu kan. Ketika berhadapan dengan seorang Zaz yang areanya harusnya lebih besar ke arah seorang Zaz. Karena dari EVOS juga mereka lagi sibuk kan buat team fight. Jadi ada peluang memang untuk bisa mencicil tadi. Ya, masih ada satu buah flicker juga ya yang bisa digunakan oleh seorang Ki karena 4 pemain. Ini tetap harus di-respect juga pemain yang terlalu berbahaya dari EVOS Glory kalau misalnya mereka bisa dapetin 1 pemain, tapi itu dia. Oh, dipancing. Super Ken kembali berhasil memancing karena dia tahu 15 detik lagi akan menuju ke arah Turtle, Nevin. Iya, jadi udah nggak ada lagi net respawn untuk beberapa saat ke depan.
Dan dari Bigetron Alpha akhirnya jadi lebih leluasa lagi. Secara areanya mereka nggak perlu terlalu khawatir, tapi Dream Implosion, double implosion kali ini setelah didapatkan oleh seorang Dream sama ada following damage. Sebagai dia harus jadi korban keganasan dari tim Bigetron Alpha. Gen Alpha, Bigetron Alpha mendominasi Skibidi kali ini. Skibidi. Tapi memang begitu mengerikan ya dari teman-teman Bigetron Alpha. Karena platingan goldnya mungkin nggak cuma di area mid, tapi di bagian bottom lane ini udah mulai ada bantuan juga yang hadir dari seorang Ki. Benar, dan jangan lupakan tadi dengan Dominator yang sudah spawn juga lihat betapa semangatnya support untuk langsung nge-backup. Dan dia ngebadanin tadi Nightmare spawn karena memang itu kecil. Pasal gaming, mata di Natsuko, tapi gagal untuk mendapatkan siapapun dengan adanya Dance depan sana. Nice. Penalti zone yang sangat baik, tapi Eman mencoba untuk masuk ke dalam, mencoba untuk zoning out, keluar dari jeratan sosok Nightmare spawn di bottom lane, 45 km after day untuk Eman. Flavi masih mau lebih, tapi nampaknya Flavi harus memikirkan damage yang diberikan dari Eman terlalu sakit. Dengan kondisi Eman punya gold yang sangat tinggi. Wah, tapi Super Ken sudah mulai mendekat juga. Explosion terhadap Super Ken, mencoba untuk kabur dari jalannya, tapi ternyata KUG-nya masih selamat. Tembakan di bottom lane, Super Ken still survive. Super Luke akan coba datang. Dia tidak terima kalau kawannya disikat. Tapi kali ini bahkan target pertama mereka adalah Natsuko. Kerjaan untuk pulang untuk seorang Natsuko. Beli ke bawah defensif dan Super Luke menahan damage terlalu banyak di bottom lane. Dan dia masih kuat. Oke, tidak akan tinggal diam. Semua flicker telah digunakan. Target mereka. Walaupun Super Ken gagal, tapi lihat berapa banyak flicker yang keluar. Ya, waktunya untuk menahan sih sepertinya untuk kedua belah tim ya. Akan jadi resiko yang lebih besar lagi kalau misalnya mereka paksa lanjutkan. Entah itu untuk Bigetron Alpha ataupun untuk EVOS Glory. Tapi ini jadi 1+ poin. Outer turret akhirnya berhasil ditembus dan ada satu tambahan eliminasi yang tadi bisa di-secure juga. Dan yang ya mungkin fenomena yang terjadi sekarang adalah bagaimana Super Luke juga ya. Dia dapat 2 lane tadi. Dia bahkan rela buat jalan sampai dengan ke bawah. Jauh ya. Jauh banget ninggalin lane atas. Mudik ya jatuhnya ya. Dan sekarang di area top lane untungnya juga masih bisa di-defense dengan baik secara itemization. Kita ngeliat ada Genius One di tangan dari Moreno. Wow, ini cukup langka ya dan menuju ke Enchanted Talisman juga. Third item bisa jadi Wishing Lantern kah nanti? Waduh, ditabrak Dripsnya. Jangan Super Luke di sana, dia tahu membuat seorang Drips ini bisa tumbang karena semua jawaban. Dan lihat di depan sana, tidak akan ada sedikit pun yang bisa menghentikan sosok Super Luke. Dan bahkan mendapatkan Dreams tanpa adanya pertukaran apapun. Membuat mereka akan kemungkinan besar mendapatkan power metal. Apa pentas? Merasa mendapatkan pan. Mereka pulse keluarkan power defensif masuk ke dalam. Tapi nampaknya Super Ken masih selamat. Dan Eman is coming! Super Eman! Eman is coming! Gak ada jalan untuk pulang untuk sosok seorang Van di depan sana. Secepat kilat, instan kedatangan dari seorang Eman untuk mendapatkan eliminasi. Karena Van yang akan menjadi korban sebagai sosok jungler ini jadi pertukaran yang mahal banget. Dan akhirnya objektif turtle terbuka lebar. Bigetron Alpha semakin meningkatkan lagi power mereka. Dan baru saja men-trigger satu flicker. Itu top lane-nya serem banget tuh dilompatin. Top lane-nya, lihat Super Luke versus everybody right here. Dari top lane. Dengan Natsuko yang masih coba untuk bertahan dan bahkan powerful buff dilucuti oleh seorang Super Luke. Wah, dan ini dia untuk tukarkan kode kalian langsung sekarang juga. Karena semakin semangat lagi seperti untuk Bigetron Alpha. Eman misalnya dengan inner turret yang berhasil diamankan. Dan Super Luke yang nge-hold 3 pemain. Eman ini mau ngumpulin hampir 1000 gold lebih loh. Coba lihat Super Luke memasang maju ke dalam. Super Luke versus Brady. Implosion telah dikeluarkan. Tapi KI mencoba untuk melakukan sedikit kamerisasi. Membuat terlepas karena tim EVOS mereka terperangkap. Natsuko target utama mereka gagal. Tenaga damage dari turret terlalu sakit. Moreno is coming. Moreno is coming. Coba lihat di depan sana. Moreno berhasil mengetik pergerakan dari seorang Natsuko. Ditutup dengan adanya seorang Super Ken dengan penalti yang dihindari dan EVOS membuat Bigetron kembali lagi melakukan sedikit cover yang sangat tepat oleh Super Ken. Dengan saat instan menggunakan kombonya, Cloudgun ke jalan untuk pulang. Super Ken mau lebih. Cloudgun! No! Wirsurankan! No! Masih bisa selamat karena tidak ada fracture yang di tangan dari Super Ken. Oke, ini masalah besar sih untuk EVOS Glory. Masalahnya satu sosok Super Luke saja nahan 4 pemain. Dan selanjutnya kita ngelihat bagaimana 2 pemain berhasil di take down juga di area top lane. Ya, banyak source skill ya yang memang terbuang hanya untuk satu hero nih. Iya. Hanya untuk Kovic yang gak kepegang dari early. Gara-gara 3 early point kill tadi, dia kelihatan lumayan snowball. Dan memang terbukti tadi butuh banyak source damage. I'm offended dikeluarkan menuju seorang Flavi. Tapi Flavi yang damage-nya masih kurang di depan sana. Tapi target mereka tuh lebih ke arah Dream kan sih. Dan Flavi harus pulang, flicker power defensive dipaksa oleh Super King. Bahkan penalti zone sudah keluar juga. Semua di all in untuk dia bisa pulang doang. Nevin dan juga Mawa. Ini terlalu banyak sih. Source skill yang akhirnya berhasil tertrigger. Dan dari EVOS Glory
Mungkin mereka harus mulai menahan. Gak perlu untuk meladeni semua yang dipancing oleh Bigetron Alpha. Bermain dengan lebih safe lagi sampai mereka cukup untuk segi itemizations ya. Ya masalahnya kapan nih buat cukup ya. Mungkin Iya. menunggu nih untuk Natko bisa jadi juga. Tapi ya masih butuh waktu dan Lord ini free untuk Bigetron Alpha. Wah, early game yang sempat dikuasai kali ini hanya menjadi angan-angan saja karena 7.000 keunggulan gold yang sudah dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan yang jadi masalah besar adalah Ruby. Mereka punya tarikan. Naito Mia udah mulai marah-marah lagi ya. sabar Setiap dong, masuk sabar MPL dong. di streamer Naito Mia marah-marah. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi juga channel official di streamer MPL ID dari Naito Mia. Sabar. Ini kalau dia sadar masih marah-marah nggak ya? Masih marah-marah tuh dia, sabar. Betul ya. Dulu nih, Aneh tenang nih dah. muncul. Halo. Hai Natomia. Nih menyaksikan juga ya dari Evo's Glory pastinya. Akan mengawal terus permainan dari Evo's Glory. Yap. Dan Eman, oke ini item yang penting sebenarnya buat Harit ya. Holy Crystal yang baru saja selesai konsil. Itu bunyi yang sangat Seri mendebarkan ya. Serem ya. Seru banget. Dan dari Evo's Glory, mereka masih punya pertahanan yang seharusnya cukup untuk saat ini dengan satu Lord yang udah mulai berjalan dari Tapi bagian sayang bottom lane. sekali Amel Venda telah dikeluarkan oleh Ki. Tapi di arah bottom lane perpasukan dari tim EVOS. Mereka masih coba untuk Pecah kan? mempertahankan best turret mereka di arah bottom lane. Tapi dengan Van, yang nggak bisa masuk lebih dalam. Dan Waduh. Luke versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan diri jadi depan sana. Lihat, mereka berhasil dimakan Luke-nya. Fokus menuju ke best turret atau top turret. Tapi Luke terlalu dalam di saat itu tidak tepat. Ya, nggak bisa ada follow up karena memang terlalu jauh sih posisinya. Itu ngebuat dari Bigetron Alpha, mereka nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak juga. Tapi untungnya juga dari Evo's Glory, mereka nggak terlalu banyak nge-trigger flicker. Mereka masih punya power tersebut untuk escape. Atau ya sejauh ini sih untuk defensif ya Om. Yap, dan ya mau gak mau memang ini defensive play bagi EVOS juga. Hah? Lebih ke coba buat pancingan ya, biar ada mistakes yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, ya, dan secara goldnya kita ngeliat bagaimana banyaknya keunggulan dari segala sisi. Termasuk mungkin yang terbanyak dari arah mid lane Iya ya sih. betul, itu dia. Mid lane-nya serem banget loh, ini full damage juga kan bisa dibilang concentrated. Heeh. Nambahin untuk magic power dan bahkan bisa sustain juga nanti dengan efek spell steal dia. Iya ya, tapi bukan ke arah glowing one ya. Mhm. Untuk Moreno sendiri. Dan memang untuk efek penetrasinya akan tetap ada dengan adanya jenis one yang diamankan. Tapi let's see target seperti apa yang sebenarnya diincar sama Moreno. Ya karena ini kayaknya memang kurang juga dari magic defense yang dimiliki oleh EVOS. Dan ya Dreams-nya. Wah, sengaja dibuka dari Implosion. Jika super kill tempat sana macam dihajar oleh seorang Natko. Masih coba untuk bertahan tapi nampaknya dalkenin dari seorang Moreno terlalu sakit menuju ke seorang Van. Tapi Luke akhirnya datang. Target utama dia menuju ke seorang Van. Berhasil dihindari, damage-nya terlalu sakit. Moreno menutup, maka Eman versus everybody. Zoning on 3 orang. Tapi mid-nya dicolong oleh seorang super kid. Eman, dia menutup jalan 3 orang di depan sana. Bigetron Alpha bermain dengan terlalu pintar. Cara mereka untuk menghandle satu kerugian ketika kehilangan Ki. Mereka dapetin ke arah base turret-nya. Mereka bahkan berhasil nangkep ke arah seorang Van. Thanks to Super Luke. Karena kelihatan banget ya ketika Super Luke hadir di area map, 4 pemain menyebar. Bubar. Dan juga waktu dia mau pulang ke belakang kan ada zaman for juga. Yes. Jadi ada tambahan lagi untuk efek slow movement yang bisa diberikan. Wishing Lantern untuk Moreno. Lord lagi-lagi free untuk Bigetron Alpha. Wah, tidak ada kontes sama sekali yang bisa dilakukan memang untuk saat ini. 10.800 goalnya dan ini mungkin akan terus ditambahkan. Tapi dari Bigetron Alpha dengan 2 base turret yang sudah hilang. Dan Lord yang berhasil mereka amankan. Masih ada harapankah Om? Ya harapan ada selama Natsu gak tumbang sih. Oke. Karena dia kan membawakan Nathan juga ya. Iya benar. Satu hero yang bisa clear lane cepat dan juga satu team fight yang kalau menang mereka bisa one straight push. Jelas masih ada selama masih ada Nathan, cuman kalau kita melihat kondisi dari Nathan sendiri ini nggak terlalu bagus. Karena Iya banyak hero yang sih. bisa langsung melompat ke belakang. Dan kita udah ngeliat juga keunggulan 2000 gold lebih bahkan di tangan dari seorang Moreno. Menunjukkan juga bagaimana dari Natko sebenarnya masih minim nih. Untuk itemization-nya ada sekarang. Lordnya udah mulai berjalan dari bagian mid lane dikawal langsung. Dengan 5 pemain dan juga wave ini dari berbagai arah yang berbeda. Wow, Winter Crown sudah disangan dari seorang Super Lu. Tapi lihat flag yang dilakukan oleh seorang Super King. Wah. Break the 3 hilang. Ini bencana. EVOS Glory makin terpendam ke dasar klasemen. Dan Bigetron Alpha berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2-0 tanpa balas. Ditutup dengan wipeout. Bigetron Alpha
memulaikan Evos Ludi dengan 2-0 di malam ini.